kedua, getting data from users oleh Ahmad Zauki Aksan. Pada slide kedua ini yaitu langkah-langkahnya membuat cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui Y widgets active from. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model pertama yang terhubung dengan tabel di database berbasis Y DB Active Record. Model yang kedua yang berdiri sendiri berbasis Y base model, seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara active from dan active from end. Jadi active from begin dan active from end pada kode PHP akan diletakkan dalam tag HTML. Ini tagnya from. Pada file HTML yang digenerate. Untuk membuat elemen pada form serta label dan validasi JavaScript dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveFrom field pada fungsi ini ya, field. Kemudian kode PHP menggunakan ActiveFrom field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai dengan template yang digunakan. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dan pola nama, model nama atribut misal login form username. Kemudian membuat form yang kedua, ini adalah codingannya. Seperti ini. Lalu untuk yang sebelahnya ini lanjutannya. Ini untuk login form model. Kemudian ini untuk view-nya. Oke, kita lanjut validasi input. Aturan dasar dari validasi input, jangan percaya input dari pengguna. Selalu lakukan validasi input dari pengguna yang dimasukkan melalui model validasi dengan memanggil metode YBase model validate dengan fungsi ini validate. Metode di atas mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jadi jika validasi berhasil dilakukan, maka akan memunculkan nilai true, yaitu benar. Dan jika validasinya salah, maka akan terjadi error. Jika menggunakan secara default, validasi input ini akan dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Ini adalah potongan codingan dari validasi input. Kemudian kita lanjut ke deklarasi rules. Untuk membuat metode YBase model validasinya dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan peraturan tersebut untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode YBase model rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari aturan-aturan yang dibuat. Setiap aturan minimal memiliki atribut di mana aturan tersebut melakukan dan tipe dari validator, misal require, email, string, dan lain-lain. Dan ini adalah potongan kode dari deklarasi, contoh deklarasi rulesnya. Kemudian kita ke custom error message. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan properti message. Ketika mendeklarasikan sebuah rule, beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error
yang lebih detail. Ini adalah potongan kodenya. Kemudian kita lanjut ke conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu. Conditional validation. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang digunakan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang mempresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Ini adalah contoh potongan codingan dari conditional validation-nya. Kemudian kita lanjut ke data filtering, memfilter data. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong atau tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule jika dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Berikut adalah fungsi rules-nya dari potongan kodenya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke upload single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Kemudian yang kedua, membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Yang ketiga, membuat atau mengubah controller yang akan menumbuhkan view dengan model. Kemudian upload single file model. Di sini ada contoh codingannya. Maaf. Kemudian kita lanjut ke upload single filenya yang view, bagian view ini tadi kan bagian model ya. Ini adalah contoh codingannya. Kemudian yang view di sini ada contoh codingannya juga. Pastikan menambahkan parameter option. Kemudian file input akan membuat form input yang akan menerima file. Kemudian upload single file yang bagian controller ya. Tadi kan ada 3 itunya apa? Contohnya tadi. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dan model. Gunakan kelas i/web/upload file. File akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Kemudian upload multiple file. Jadi bisa upload banyak file sekaligus itu. Untuk membuat form yang mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan pada model. Tambahkan properti max file 5. Jadi file yang diupload dalam jumlah banyak itu maksimal cuma 5. Pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. File 1 menjadi file ini dengan dikasih tanda kurung siku. Tambahkan properti multiple true pada model file input. Pada controller, pada file controllernya ini kan aktif pada view. Terus tadi kan ada 3 model ya. Pada file model tambahkan ini properti max file. Kemudian pada view seperti ini. Kemudian pada controller ganti metode get instance menjadi get instances, ditambahkan s-nya. Gunakan forage untuk menyimpan semua file. Kemudian upload multiple file, model view controller. Berikut adalah potongan codingnya. Di sini ini yang seperti pada contoh di sini, ini adalah controller, lalu ini yang model, kemudian ini view.
sampai jumpa di video latihan selanjutnya. Thank you, bye bye.